Akan tetapi, bagaimana caranya memberi terang jika di dalam diri kita sendiri masih ada malam yang tak kunjung pagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan yang baik, dan dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku dalam keadaan yang baik sehingga aku bisa bikin video ini, dan tentunya kita bisa ketemu lagi secara virtual. Dan sama seperti video sebelumnya, aku bakal review lagi sebuah buku, yang mana buku ini tuh spesial banget karena menurut aku tuh relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga apa yang aku sampaikan beberapa menit ke depan dapat kalian simak dan pahami dengan baik. Dan aku sangat minta maaf kalau misalnya beberapa kalimat atau perkataan yang aku sampaikan ini kurang berkenan di hati kalian ataupun kurang dipahami oleh kalian, karena aku masih belajar, aku masih pemula. Aduh, gimana? Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas bukunya. Oke teman-teman, buku yang akan menjadi pembahasan kita kali ini berjudul Tenang Aku di Sini, karya Guru Ikhlas. Aku tahu buku ini tuh dari Instagram, dan aku bakal cantumin nama Instagram penulisnya biar kalian bisa beli terus baca buku ini. Dan tentunya kalian harus review juga sih. Jadi aku bakal bahas 2 poin. Poin yang pertama adalah, kenapa sih Allah belum juga mengabulkan doa kita padahal kita udah berusaha? Jadi gini teman-teman, kita itu hidup di dunia yang serba cepat, dan hal itu tuh membuat kita ingin memiliki impian yang besar, cita-cita yang besar, keinginan yang besar, harapan yang besar, serta tujuan hidup yang besar. Dan untuk mencapai tujuan yang besar itu, tentunya kita pasti harus berusaha dong. Dan ketika kita sudah berusaha, kita pasti berdoa kepada siapa? Kepada Dia yang telah menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seringkali kita itu memaksa Allah untuk cepat-cepat mengabulkan doa kita, mengabulkan keinginan kita. Padahal teman-teman, di situ Allah tuh lagi mempersiapkan, lagi menyiapkan sesuatu hal yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita ekspektasikan tentang hal yang kita inginkan itu. Contohnya, aku belum mendapatkan pekerjaan, dan aku udah kirim CV dan lamaran kerja ke beberapa perusahaan, dan sampai sekarang aku belum mendapatkan panggilan kerja. Di situ pasti aku bertanya dong, kayak, ya Allah, aku kan udah berusaha, tapi kenapa aku belum mendapatkan kerja juga? Kenapa hal ini harus terjadi sama aku? Kenapa aku harus ngalamin ini? Kenapa rasanya orang lain lebih kayak gampang banget gitu menjalani hidup? Kenapa orang lain kayak ngelamar, dapat interview kerja, dapat panggilan kerja, langsung kerja keterima? Sedangkan aku udah berusaha mati-matian tapi belum juga mendapatkan panggilan kerja. Kenapa ya Allah? Kita masih bertanya seperti itu kan? Mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa sih Allah belum juga mengabulkan doa kita padahal kita udah berusaha mati-matian? Dan di dalam buku ini, penulisnya menjawab, dunia itu sering membuat kita lupa. Setiap kesuksesan, setiap pencapaian, setiap keberhasilan seringkali datang dengan harga. Dan harga itu seringkali adalah kebahagiaan yang palsu atau sementara. Contohnya, aku merupakan siswi yang pandai melukis, dan aku mengikuti perlombaan melukis antar sekolah. Dan saat aku mendapat juara 1, aku tentunya mendapatkan banyak pujian dari teman-temanku, para guru, serta kedua orang tuaku. Dan aku merasa bahagia dan senang di situ. Siapa sih yang gak suka dipuji semua orang? Siapa sih yang gak suka kalau misalkan disukain sama semua orang? Aku pasti bahagia, aku pasti senang. Dan itu tuh termasuk salah satu kebahagiaan yang palsu. Itu termasuk contohnya teman-teman. Dan seiring dengan berjalannya waktu, semuanya pasti akan berubah. Semua orang pasti akan menjalani hidupnya masing-masing. Semua orang pasti akan lupa bahwa aku pernah juara 1 mewakili sekolah dalam lomba melukis. Semuanya pasti akan berubah teman-teman. Mungkin semuanya akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Tapi Allah tidak akan pernah berubah teman-teman. Ketika dunia sedang membalikan kata-kata manisnya, Allah adalah sumber ketenangan yang tidak akan tergoyahkan. Dan ketika Allah mengabulkan doa-doa kita, dan ternyata doa yang Allah kabulkan itu tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita boleh merasa kecewa, kita boleh merasa sedih, dan kita boleh merasa marah. Karena hal itu tuh sangat manusiawi, karena kita manusia. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah itu lebih mengenal kita dibandingkan diri kita sendiri.
Jadi serahin aja semuanya sama Allah, terima aja semua yang Allah berikan kepada kita. Kita itu harus menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita itu harus mencintai takdir yang Allah berikan walaupun kita itu gak suka sama takdir tersebut. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah walaupun kita udah doakan berulang kali di sepertiga malam, itu tuh gak akan bisa. Kita itu harus menerima takdir, dan menerima takdir bukan berarti berhenti berjuang atau berhenti berusaha. Dan kekuatan sejati adalah ketika kita mampu tersenyum pada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan ada satu kutipan yang aku suka banget dari buku ini. Kutipannya adalah, menerima takdir adalah seni melepaskan dengan ridho, bukan dengan getir. Karena apapun yang ditetapkan olehnya, meski menyakitkan di awal, tidak akan pernah datang tanpa maksud yang mulia. Ngerti kan? Tidak akan datang tanpa maksud yang mulia. Jadi Allah tuh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah tuh lebih mengenal kita. Jadi kayak kita harus husnuzan aja terus sama Allah gitu. Allah pasti gak mungkin kan kalau misalkan Allah ngasih yang terburuk untuk kita, untuk hambanya. Gak mungkin banget kan? Oke teman-teman, dan poin kedua yang akan kita bahas adalah kembali kepada Allah. Tentunya kita udah sering banget ya ngedengar dan sangat familiar dengan yang namanya cinta. Cinta itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada kita saat kita baru pertama kali lahir ke dunia. Dan fitrah itu sendiri bisa menjadi malapetaka bagi kita kalau misalkan kita gak bisa menjaganya dengan baik. Tentunya saat kita patah hati, saat kita dikecewakan, saat kita disakiti oleh seseorang yang kita cintai, kita seringkali menyalahkan cintanya. Kayak contoh, aku tuh gak mau lagi merasakan jatuh cinta, kayaknya aku gak bisa jatuh cinta lagi. Kayak apaan sih cinta, aku gak mau cinta-cintaan, aku gak mau ini, gak mau itu. Padahal yang patut kita salahkan itu orang yang telah menyakiti kita, bukan cintanya. Masa kita gara-gara satu orang, kita gak mau merasakan cinta lagi? Kita gak mau merasakan cinta seorang ibu kepada anaknya, cinta ibu kita kepada kita? Masa kita gak mau merasakan cintanya? Ya kan? Teman, saat kita terluka, saat kita patah hati, saat kita merasa dikecewakan, seringkali kita menyakiti diri kita sendiri dengan menuntut diri kita untuk cepat-cepat sembuh. Seolah-olah dunia tuh gak sabar banget nunggu kamu sembuh. Seolah-olah dunia tuh maksa kamu buat cepat-cepat sembuh. Padahal teman-teman, Allah itu menciptakan waktu untuk memberikan kamu ruang agar kamu bisa sembuh dengan perlahan, sembuh dengan pelan-pelan. Allah itu gak menuntut kamu untuk selalu kuat. Allah itu gak menuntut kamu untuk menjadi superhero karena kamu tuh cepet banget sembuhnya pas abis terluka gitu. Kayak enggak, Allah tuh gak pengen seperti itu. Allah itu pengen kamu kembali saat kamu terluka. Allah itu lagi kangen sama kamu. Allah tuh sengaja patahin hati kamu karena Allah tuh kangen sama kamu. Allah tuh pengen kamu kembali. Allah tuh cemburu sama dia yang bisa mengambil seluruh waktu kamu darinya. Allah tuh cemburu, Allah tuh pengen kamu kembali. Allah tuh sayang banget sama kamu. Bukan berarti Allah itu jahat sama kamu karena mematahkan hati kamu. Tidak seperti itu. Dan kita tuh masih punya sejadah yang selalu setia nungguin kita di sepertiga malam. Saat kita ngerasa kecewa, saat kita ngerasa seluruh dunia tuh membenci kita, saat kita merasa gak dianggap, saat kita merasa kesepian sendiri, kembalilah kepada Allah. Allah itu lagi nungguin kita loh. Allah itu pengen kita kembali. Dan perjalanan yang paling damai adalah ketika hati kembali pulang. Dan menyadari bahwa rumah sesungguhnya bukan pada siapa-siapa, melainkan pada Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, mungkin cuma 2 poin itu yang bisa aku sampaikan atas buku ini. Tenang Aku di Sini. Sebenarnya banyak banget poin-poin yang bagus banget. Tapi aku nggak bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Dan asal kalian tahu, ini aku tag malam banget. Sekarang udah jam 1:30. Dan semoga apa yang aku sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you next time.